Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Rijal. Selamat siang, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Hari ini Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 kita mengadakan dulu pertemuan pra-observasi supervisi sebelum nanti Bapak disupervisi oleh saya hari Senin tanggal 16 Oktober Bapak ya. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk pelajaran yang supervisi itu berarti mata pelajaran geografi ya Pak ya. Kira-kira nanti ketika pelaksanaan itu dilaksanakannya di kelas berapa? Kelas 10 Bu. Kebetulan ya. Kelas 10. Jam ke berapa ya Pak? Jam berapa? Baik Pak. Nah, kira-kira untuk materi yang disupervisi nanti tujuan pembelajarannya apa ya? Nanti saya akan membuat siswa, bukan membuat tapi siswa itu agar dapat mengidentifikasi komponen-komponen dalam pemetaan penginderaan jauh dan SIG lebih ke peta. Jadi lebih mampu untuk mengidentifikasi peta itu sendiri. Oke, baik. Kira-kira nanti area pengembangan yang hendak Bapak capai di tujuan pembelajaran yang akan datang kira-kira apa saja? Materi lebih di seputar petanya Bu. Jadi kita akan membahas tentang peta itu apa, fungsinya untuk apa, kemudian komponen-komponen yang ada dalam peta itu apa. Lebih ke situ sih Bu. Oke, untuk area yang hendak Bapak capai ya, yang pertama berarti kalau boleh saya simpulkan itu dari konten geografinya itu sendiri terkait dengan pemahaman peta dan komponen peta. Mungkin ada hal lain yang hendak dicapai dalam topik kurikulum merdeka mungkin? Oke, untuk di kurikulum merdeka saya akan mencoba untuk diferensiasi pembelajaran Bu yang pertama itu. Kemudian yang kedua saya akan mencoba tentang KSE. Oke, berarti diferensiasi pembelajaran dan KSE, kompetensi sosial dan emosional study. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk mencapai area-area yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira strategi yang dipersiapkan Bapak seperti apa? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih. Untuk yang pertama, saya akan mencoba untuk siswa untuk mencari bahan materi sendiri Bu. Kita kan ada buku paket juga ya, ada buku bantuan buku paket kita gunakan itu agar siswa dapat mencari materi sendiri yang pertama. Kemudian nanti saya akan ada menampilkan beberapa media, beberapa media akan saya tampilkan juga akan saya bantu. Kemudian yang ketiga nanti akan ada LKPD, lembaga kerja peserta didik. Nah, di mana nanti mereka akan presentasikan dari tiap-tiap LKPD itu sendiri. Nah, setelah itu baru kita mulai evaluasi dan refleksi untuk kegiatan kita. Seperti itu. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin boleh dilihat untuk perangkat ajarnya. Nanti akan diujikan. Jadi Bapak sudah membuat ya Pak, ada ATP-nya, ada indikatornya, ada profil pelajar Pancasila-nya juga ya Bapak. Betul. Oke, berarti yang ini ya, yang 10.22 ya Pak ya? Ya. Oke. Di sini sudah ada modul ajarnya juga. Oke, dan langkah-langkah pembelajaran juga sudah dituangkan di dalam modul ajar yang Bapak buat ya. Oke Bapak, mungkin untuk percakapan pra-observasinya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran bisa sesuai dengan yang diharapkan ya Bapak. Oke, terima kasih untuk Pak Rijal atas waktunya. Kita sambung lagi nanti hari Senin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di tanda tangan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rijal. Kalian kita semua. Oke, mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi
siang. Nah, yang tadi itu. Selamat pagi dua kali, selamat siang satu kali, selamat malam. Gak apa-apa ya. Dari sebelah. Satu. Oke. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, paham ya? Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Siap lihat, kita mulai. Konsentrasi. Siap. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, sudah mulai konsentrasi ya. Kita mulai semua. Untuk ada apa itu? Jadi semangat begini ya. Sebagai walaupun kita tahu kita bersama kita. Oke, sebelumnya selamat datang kelas geografi lagi dengan Bapak. Ada yang masih ingat nggak dalam pertemuan terakhir kita geografi apa? Silakan ayo. Yang masih ingat ya? Kita sudah belajar apa aja? Konsep, betul. Sudah. Apa lagi? Yang masih ingat? Ruang lingkup geografi. Apa lagi? Objek studi. Konsep. Oke. Oke, yang paling gampang deh. Ruang lingkup geografi apa aja? Yang ingat kan? Ayo. Nah, seorang coba satu orang aja. Ada yang ingat? Biar jelas. Coba. Silakan. Ada yang ingat? Silakan. Minimalnya sudah memahami atau sudah tahu tentang konsep dasar geografi sebelumnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke satu materi baru, di mana materi persinggungan salah satu yang namanya kota. Nah, kalau geografi manusia itu ada satu ilmu yang namanya apa? Apa soal geografi? Biasanya Bapak itu bersinggungan sama dengan SIG. SIG itu adalah sistem informasi ya. Di sana kita belajar tentang bagaimana kata itu dan fungsinya apa, terus kita jawab dan hal lain dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang peta. Kita masuk ke ya, kita pengen jauh dan seperti apa? Peta. Nah, di depan ada sebuah bagian kan tuh. Satu bangku sebut saja juga nggak apa-apa. Kalau ada yang bagi satu bangku itu tidak apa-apa. Silakan. Yang tadi sudah Bapak bagikan. Ada tuh. Ada 2 halaman dan 2 buah gambar. Nah, yang jawabnya apa lagi? Wilayah, betul wilayah. Terus apa lagi? Hah? Covid, jangan ada yang bilang Covid tuh. Bagus, ada yang lebih rinci. Apa lagi? Jawa Timur, oke. Ada lagi yang lain? Gambar apa nih? Coba. Peta, betul. Apa yang kalian lihat itu salah satu gambar peta? Ada yang tahu kan tadi itu apa? Apa peta? Ada peta? Oke, betul. Peta adalah satu gambaran topografi pada bidang data dengan skala tertentu oleh sebuah sistem proyeksi. Jadi pada dasarnya peta itu merupakan salah satu gambaran bentuk 2 dimensi, bentuk 2 dimensi sekalian. Pada bidang data, tapi dalam kertas bisa. Terus apa lagi? Di depan kita fokus ini bisa tidak? Bisa diproyeksikan kembali dalam 2 dimensi yang sesuai dengan jarak aslinya atau menggunakan skala yang kita kenal skala. Skala itu adalah satu perbandingan jarak asli di lapangan dengan jarak di peta. Pembandingnya di peta gambar bukan muka bumi pada
dimensi dan diberikan dengan skala tertentu. Proyeksinya boleh dibaca Bapak. Oke, lanjut. Ada satu aturan untuk peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013. Konten peta dan satu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang ada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu data dengan skala tertentu. Fungsinya, informasinya itu bermacam-macam. Seperti yang kalian punya tuh, di kalian ada apa saja tuh? Ada 3 jenis peta yang Bapak masukkan. Yang pertama ada peta, judulnya kekeringan pertanian sebagian kabupaten Gerobogan. Yang kedua, peta saudara COVID-19. Ketiga ada peta hobi digital. Informasinya itu banyak sekali yang bisa dimasukkan ke dalam peta. Seperti itu. Nah, menurut peraturan pemerintah ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013, suatu gambaran dari unsur alam dan buatan manusia. Nanti kalau kalian ada yang bilang, Pak, kenapa ini hanya alam saja? Pak, kenapa ini ada pemukiman? Nah, itu salah satu unsur adalah ada di dalam peta. Nah, makanya kenapa banyak sekali fungsi yang dimasukkan atau fungsi yang sangat informatif dalam peta, walaupun hanya dalam satu tulisan yang tidak berbentuk teks, tidak berbentuk narasi dan sebagainya, tapi kami bisa baca peta itu. Oke, nah ini ada beberapa jenis-jenis peta. Jenis peta itu berdasarkan isi dan skalanya dibagi menjadi 7 jenis. Untuk berdasarkan isi ada peta umum dan peta tematik. Untuk berdasarkan skala ada peta skala karakter, skala besar, skala sedang, skala kecil dan skala geografis. Berikut dulu. Nah, jenis peta berdasarkan isi. Nah, jenis peta berdasarkan isi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada peta umum dan peta tematik yang sudah kalian pilih. Peta umum ini menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang alam maupun bentang budaya. Sedangkan peta tematik peta khusus yang memberikan gambaran tentang pengalaman tertentu di permukaan bumi. Nah, contohnya itu ada nggak kira-kira? Peta yang 3 itu. Nah, kalau peta umum ada yang halaman 2-nya. Halaman 2 itu ada yang peta berupa bumi digital Indonesia. Gunung Rinjani coba masukkan khusus. Ada yang pernah ke Gunung Rinjani sebelumnya? Nah, ini kita sudah jalan-jalan ke Gunung Rinjani, sudah ke puncaknya, kalian bisa lihat puncaknya. Itu salah satu peta umum. Kalau peta tematik, peta khusus yang memberikan gambaran tentang fenomena tertentu di permukaan bumi atau peta khusus. Nah, contohnya ada di halaman pertama. Peta kekeringan pertanian sebagian kabupaten Gerobogan mulai Juli tahun 2015. Itu peta tematik, memang khusus ditujukan untuk mengetahui peta kekeringan pertanian. Seperti itu contohnya. Dalam peta itu yang kita nah, sudah mendapat itu? Sudah ada? Sudah. Oke, lalu peta tematik. Nah, ini ada contohnya tuh. Peta topografi, melaporkan sebagai seluruh wilayah secara umum dan dunia, pasti melaporkan seluruh negara yang ada di dunia. Itu maksudnya peta umum. Oke, kemudian
bagian peta topografi. Nah, ini jenis petanya. Ada beberapa jenis peta. Peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menampilkan permukaan bumi. Peta topografi digambarkan dengan garis atau kontur. Nanti kalau kalian di peta kalian juga ada sebetulnya. Kalau kalian amati dengan baik, di halaman 2 yang gambar ini. Kalau kalian amati dengan baik pada kertas yang sudah kalian pegang itu halaman 2 ya. Di gunung Rinjani itu, di puncaknya itu ada sedikit garis-garis. Ini nggak begitu jelas, tapi kalau kalian amati dengan begitu itu ada garis-garis. Ada kan? Ada tidak? Ada. Setiap kota itu pasti ada garis-garis, tapi tidak semua ya. Kalau kata umum biasanya sudah ada. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis kontur. Kontur itu adalah menampakkan suatu ketinggian daerah. Makanya garis-garisnya berbeda. Harusnya di sini ada beberapa ketinggian berbeda dengan angka-angkanya. Tapi bapak kurang aja. Nah, yang itu adalah menandakan ketinggiannya. Ini ada nih contohnya. Nah, seperti ini. Ini kan ada 410 dan 400. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan ketinggian antara titik ini dengan titik yang lainnya. Nah, dari sini 410, 400, 390 berarti itu naik atau turun? Turun. Berarti ini berada di puncaknya. Ketinggiannya 410. MDPR setelah dibahas. MDPR itu apa? Meter di atas permukaan laut. Betul. Meter di atas permukaan laut. Jelas dulu ya. Dan pasti selalu ada. Oke, nah ini contoh tanya. Ciri-ciri garis kontur: semakin rapat jarak antar garis, ujung garis semakin curam. Contohnya yang ini. Nah, jadi kalau makin rapat si konturnya itu akan semakin curam. Tapi bisa jadi kalau dia makin menempel, berarti ketinggiannya sangat dekat sekali jaraknya itu. Jadi semakin menempel garisnya itu, dan semakin ini semakin curam. Tapi berbeda. Kalau semakin jarak antara garis yang menuju garis itu naik semakin rendah. Jadi jalan aja. Semakin gini nih. Kalau semakin banyak, jarak semakin rendah. Garis kontur yang bergerigi atau menandakan rapat kembang atau depresi. Jadi kalau ada yang ada masalah, ini sudah bahas kan? Sudah bahas itu kemarin. Kita katakan sekarang kemarin. Nah, ini menempel tapi ada yang berbeda. Seperti ada yang naik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada contoh peta tematik. Ada peta sebaran suku bangsa yang ini. Kemudian ada sebaran kertas penduduk. Sama halnya dengan peta yang kalian punya. Itu di situ ada peta apa aja tuh? Peta sebaran COVID-19. Nah, itu tematik juga tuh. Ini kemarin Bapak ambil kayak bulan kemarin kita karena COVID di Indonesia, makanya Bapak ambil contohnya yang paling gampang, peta sebaran COVID. Di sini tuh ada totalnya. Kemudian ada pemantauannya, orang ini jumlahnya daerah mana saja yang terdampak. Ini di daerah Magetan. Magetan itu mana tuh? Jawa Timur. Nah, ini salah satu contoh peta tematik. Oke, nah untuk jenis peta yang kedua tadi berdasarkan ukurannya. Ada peta skala geografis, skala kecil, skala sedang, skala besar, dan skala datar. Dan ini biasanya terbalik dalam artian. Nah, kalau peta skala geografis itu 1/1 juta. Besar sekali kan perbandingannya. Jadi cara bacanya skala itu adalah kita kan itu adalah skala itu. Coba, nah di halaman 2, di halaman 2 ini ada tulisan di bawah bukunya itu 1/25.000. Nah itu skala, contoh skalanya. 1/2000 itu adalah 1 cm di peta sama dengan 25.000 cm jarak aslinya. Kebayang nggak? 1 cm di peta. Jadi kalau peta ini kita ukur 1 cm, jarak aslinya itu adalah 25.000 cm. Berapa meter? 1 cm berapa mili? 1 cm. 1 cm itu 1 meter. Ini 25.000 cm berarti berapa meter tuh?
kira-kira 250 meter ya rasanya seperti itu. Nah ini peta skala geografis itu 1 berbanding 1 juta. 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm pada jarak aslinya, seperti itu cara bacanya. 1 berbanding 1 juta. Kalau 1 banding 20.000 berarti 1 cm di peta sama dengan 20.000 jarak aslinya. Nah, ini gitu. Peta skala geografis, skalanya di atas 1 berbanding 1 juta. Berarti 1 cm di peta sama dengan 1 juta cm jarak aslinya. Nah, ini ada peta kecil. Ini disebut aja ya. Yang seperti itu ada peta kecil. Peta kecil itu skalanya 1 berbanding 500.000 sampai 1 juta. Berarti 1 cm di peta. Berarti 1 cm di peta sama dengan 500.000 sampai dengan 1 juta cm jarak aslinya. Itu peta skala kecil. Tapi kalau kalian lihat peta skala besar, 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Angkanya lebih besar atau lebih kecil? Besar atau lebih kecil angkanya? Kalau yang atas 500.000 sampai 1 juta, kalau yang bawah 5.000 sampai 250.000. Tapi skalanya skala besar. Ngerti ya? Paham ya maksudnya? Jadi posisi angka numeriknya dibalik. Kalau skala kecil, si jumlah nominalnya itu semakin besar. Karena petanya harus dibalik kecil. Karena 1 cm di peta harus sama dengan 100.000 meter jarak asli. Berarti 1 kilo, 1 cm sama dengan 1 kilo jarak aslinya. Untuk peta kecil, tapi untuk peta skala besar 1 cm itu hanya 50 meter jarak aslinya. Ngerti ya? Kebayang nggak? Jadi posisinya dibalik. Kalau skala kecil itu nominalnya lebih besar, kalau skala besar itu nominalnya lebih kecil. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah peta dengan skala sedang dan skala besar digunakan untuk sesuatu yang detail. Contoh, kalau kita ingin lihat pemukiman, kita pakainya skala sedang dan skala besar. Tidak akan pakai skala kecil, karena kalau skala kecil, misalnya kita peta dunia nih, peta dunia itu kan jutaan skalanya. Kalau kita ingin melihat bukit di peta dunia, bisa terlihat tidak? Bisa nggak? Enggak kan? Jawa Barat saja sudah kecil kalau kita peta dunia. Makanya maksudnya ke peta kecil kategorinya, tapi skalanya besar. Paham nggak? Paham ya? Jadi posisinya dibalik. Kalau kita bilang peta kecil, skalanya itu 1 banding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta. Tapi kalau kita bilang peta skala besar, 1 dibanding 5.000 sampai 250.000. Jadi semakin kecil nominal perbandingannya, semakin detail hasil petanya. Kayak ini 25.000, ini semakin detail. Ini puncak gunung Rinjani. Tapi kalau petanya besar di 1 juta, bukan cuma gunung Rinjani yang akan terbawa, tapi Jawa Timurnya juga akan terbawa. Tidak hanya gunung Rinjaninya. Paham ya? Nah, makanya sini dibagi jadi 5 kategori. Kalau skala geografis biasanya karena region kan, struktur batuan A, struktur batuan B, struktur batuan C itu sama. Kayak Jawa Barat nih, satu Jawa Barat itu struktur batuannya besar. Nggak mungkin kita ngambil detail hanya kota Bandung saja, tapi pasti Jawa Barat. Itu geografis. Kalau kota kecil, yang tadi contohnya ada kota negara, misalnya negara Indonesia, kota kecil, tapi numerik skalanya besar. Kalau skala sedang 1 banding 20.000 sampai 1.500.000. Kalau contohnya tuh contoh kota provinsi, petanya, kemudian peta kabupaten, itu maksudnya skala sedang. Kalau skala besar 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Ini peta untuk perencanaan wilayah. Kayak misalnya kita membangun begini daerah ini, kita bisa bikin pesantren yang di belakang. Nah, petanya itu skalanya skala besar. Kalau skala kadastr lebih besar lagi, 1 tingkat tanah. Misalnya kita ingin bikin peta tapi cuma 1 kelas ini, nah pakainya skala kadastr. Jadi prosesnya dibalik. Oke, paham ya? Soalnya nanti kalau ada pertanyaan, kita suka balik skala kecil itu 1 banding 25.000 Pak. Betul, nominalnya kecil, tapi itu masuk ke skala besar.
sebetulnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke fungsi peta. Fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta berposisi atau lokasi di permukaan bumi yang menunjukkan atau menentukan suatu. Kalau kalian sekarang kan zamannya sudah digital ya Pak ya. Kalian sedikit teman-teman itu Sherlock dong, Sherlock. Nah, itu Sherlock itu salah satu fungsi dari peta sebetulnya. Lokasi, menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, penggambaran fenomena dan bentuk di permukaan bumi. Kita bisa tahu grafiknya apakah dataran tinggi atau dataran rendah, itu dari fenomena di peta itu sendiri. Kemudian memperlihatkan ukuran luas dan jarak di permukaan bumi. Nah, dengan berdasarkan skala ini kita bisa tahu jaraknya. Kalau kita mau dari sini ke Jakarta nih, di peta itu jaraknya 20 cm, tapi skalanya 1/10.000. Berarti berapa meter atau berapa kilo itu jaraknya? Berapa tuh? Kita tuh banding berbeda ya gampang. Contohnya jarak dari Bandung sampai ke Jakarta 10 cm. Ini kan 1/10.000. 1 cm di peta sama dengan 10.000 jarak aslinya. Kalau jarak petanya 10 cm, berarti jarak aslinya dikali 10 juga, berarti berapa tuh? 100.000. Berapa meter? 1.000 meter. Berarti berapa kilo? 1. Nah kalau kita tahu berarti dari sini ke sana harus jalan kaki apa naik kereta api? Ya sudah Pak, baca ayat itu di bawah hanya Kalau 1 kilometer. Dari sini ke Tanjung Sari cuma 6 kilo. 6 kilo, 4 kilo 5 kilo dari sini. Kalau kita naik kereta api dari sini ke pasar Tanjung Sari. Berarti makan mau apakah bisa jalan kaki? Bisa, tapi kita ambil lelah. Nah itu salah satu fungsinya. Kemudian yang terakhir, menyajikan informasi dalam konteks keuangan. Misalnya, contohnya nih konteks keuangan. Kita ingin bikin satu perusahaan atau satu pabrik. Berarti kita harus membangun pabrik itu di daerah lingkungan yang kosong. Itu. Kalau misalnya kita membuat di tempat tadi, tapi tempatnya ternyata ada satu perumahan, bisa kita bikin pabrik? Tidak bisa. Itu bisa dilihat di peta. Cara gampang seperti itu, daerah ini ternyata anak ayam, bisa kita bikin perusahaan. Pada ini perkebunan, bisa kita bikin perusahaan seperti itu. Fungsinya. Oke, ini untuk versi. Ya, kita lanjut dulu ya. Untuk versi itu nanti kita di pertemuan selanjutnya, karena ini terlalu panjang. Nah, kita akan lanjut ke keterampilan dasar membuat baca dulu deh, membaca peta. Ini membaca peta. Komponen yang pertama pada peta. Silakan lihat peta kalian yang sudah dibagikan. Ada di petanya. Oke, komponen peta. Peta utama itu sudah disebutkan, ini adalah peta utama. Peta yang nomor utama. Peta itu. Peta utama. Peta ini isinya menggambarkan wilayah dan fenomena yang ingin disampaikan. Jadi satu lembar ini saja kita bisa mendeskripsikan keadaan yang ada di daerah Gunung Rinjani. Itu. Ini peta utama. Kemudian jenis judul petanya. Judul peta di mana tuh? Tulisan di depan tuh kan di bawah, kalau ini ada di atas. Judulnya apa namanya? Yang apa namanya? Peta Teknologi Digital Indonesia. Petanya peta apa? Peta Gunung Rinjani. Nah kalau misalnya di depan, peta jenis tanah katanya. Nah, si judul ini memberikan informasi tentang isi peta. Kalau kalian membaca tentang Gunung Rinjani, isinya pasti belum pemakaian tidak?
Kenapa tidak Gunung Padayan? Karena judulnya sudah Gunung Rinjani. Nah, kalau judul Gunung Rinjani isinya adalah Gunung Padayan, berarti pertanyaan tidak valid. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ada orientasi arah. Nah, ini orientasi menunjukkan suatu lokasi atau wilayah. Biasanya menunjukkan arah utara. Kalau kota itu pasti ada garis ke atas kemudian utara. Itu namanya orientasi arah. Di sini ada nggak kira-kira? Ada nggak? Nggak kelihatan ya? Coba di halaman pertamanya ada nggak? Nah, halaman pertama nih, yang ini nih. Ada nggak orientasi arah? Arah utara sebelah mana tuh? Pojok kiri atas. Nah, itu ada orientasi arah. Ada seperti bintang, ada dapur itu menunjukkan arah utara peta ini mengarah. Ada ya? Ada. Oke. Kemudian legenda atau keterangan. Legenda atau keterangan merupakan penjelasan mengenai arti dari simbol yang ada dalam peta. Nah, di sini ada nggak? Ada tulisannya tuh. Legenda di bawah apa tuh? Di bawah skala, di bawah skala ada legenda. Kemudian ada skala peta. Nah, skala peta itu ada dua jenis, ada yang memberi, ada yang skala bahkan. Nah, kalau yang memberi itu kalian tadi 1 berbanding 1 juta itu memberi. Kalau skala bahkan yang di halaman pertama, nah yang ini memberi. Ada 1 banding 25.000 yang halaman 2 itu memberi. Kalau yang skala bahkan seperti yang di depan atau ada di halaman 1 contoh peta pertama itu skala bahkan. Cara bacanya tetap sama. 1 contoh yang halaman pertama ya. 1 banding 25 km. Jadi garis hitam-hitam ini menunjukkan berapa senti jarak di petanya. Tapi kalau yang hitam ini sudah kilometer. Jadi tinggal kita sesuaikan, tinggal kita ukur. Berarti dari A ke B sudah jelas kilometernya berapa. Oke, tapi yang atasnya juga ada tuh skala 1 banding 500.000. 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm jarak aslinya. Oke, lanjut. Kemudian ada insert peta. Nah, ini tidak semua peta sebetulnya ada, hanya ada di beberapa peta yang besar. Contoh, skalanya peta-peta skala besar kayak ini. Ada nggak? Di halaman 2 yang kalian pegang, insert peta. Insert peta ini tujuannya untuk memperjelas posisi wilayah. Kalau kalian tidak tahu sudah berhubungnya itu ada di wilayah mana, nah ditambahkan oleh insert peta ini. Ada di pojok sebelah kiri insert peta. Oke? Ada nggak? Ada ya? Oke, kemudian ada garis bujur dan garis bintang. Kalau garis bujur dan garis bintang ini yang di kotak-kotak ini sudah ada garis bujur dan garis bintang. Garis bintang dan garis bujur menunjukkan perbandingan lokasi suatu wilayah. Ini sebuah X dan sebuah Y-nya. Jadi koordinat itu atau titik plotting kita peta yang kemarin kalau serong seperti itu, nah itu dilihat berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Yang mereka sudah pasang posisi lokasi garisnya di mana. Itu menggunakan garis bujur dan garis bintang. Kemudian selanjutnya ada sumber dan pembuatan. Ada pembuatannya. Yang kedua ada di yang pertama, yang ini nih. Coba kira-kira ada tidak? Ada di mana? Di mana tuh? Di bawah, pojok kiri bawah ada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2014. Nah itu ada tahun dan pembuat peta, sumber petanya. Oke, lettering itu tulisan seperti dia nanti. Semua tulisan berbagai terdapat pada peta seperti tadi. Peta keterangan pertanian, peta jenis tanah ini contohnya di depan nih. Ada beberapa tulisannya. Yang pertama, menggunakan ukuran huruf yang proporsional. Jadi harus terlihat, harus jelas. Kalau itu sebetulnya tidak proporsional, karena memang petanya sekalian tidak sesuai dengan ukuran kertas, makanya pasti akan ditulis. Yang kedua, judul baterai itu dengan huruf cetak besar, agar ukuran yang paling besar dan ukuran huruf yang lain harus jelas. Nama unsur air seperti sungai, laut, dan huruf menggunakan huruf cilik dan berwarna biru. Sebaiknya tidak terlalu banyak huruf di dalam kata jika dimasukkan pada simbol akurat. Makanya ada legenda itu tujuannya agar kita bisa baca kata secara keseluruhan. Oke, lanjut ke tombol ini. Tata-tata penamaan unsur di geografisnya. Kalau itu pasti kan sudah tahu ya, sering kan kalau lihat
Nih di depan nih, contoh di depan. Ada beberapa tulisan, ada juga beberapa gambar, beberapa warna ya. Nah, contohnya kayak ini nih. Yang warna merah ini jalan utama. Kalau di peta. Kemudian ada yang warna merah kecilnya, itu berarti jalan-jalan kecil. Ada yang lebih kecil lagi, berarti itu lebih kecil lagi. Bisa mungkin itu bisa jadi ke gang atau ke jalan pedesaan. Nah selanjutnya ada yang warna biru nih. Apa nih kira-kira warna biru ini? Sungai, betul. Sungai. Yang warna biru itu pasti sungai. Dan tulisan sungai ini berwarna biru juga. Ada Ciliwung. Terus Ciliwung mana nih? Jakarta. Dengan begini saja kalian sudah tahu ya posisi matanya ada di mana. Kemudian ada satu lagi nih, yang warna hitam putih nih dari sini. Apa nih? Yang tahu apa ini? Jalan kaki. Berarti rel, betul. Nah, dengan apa namanya? Dengan keterangan gambar seperti ini kan sudah tahu ya kan posisinya. Pertama, biasanya dari Ciliwung. Kalau Ciliwung berarti ada di Jakarta, pasar minggu nih, pasar minggu Jakarta. Kemudian apa lagi? Pondok Indah, Taman Mini, itu sudah jelas tadi. Jalan besar kan sudah tahu, yang kecil kan sudah tahu. Nah, berarti saya tahu kalian sudah tahu tentang Papua ini peta, misalnya disebutkan. Ada di sini, nama kota atau desa yang akan nempel di wilayah kota atau desa tersebut. Jangan bisa. Misalnya desanya di A, tapi namanya ada juga itu sudah tidak sesuai. Nama sungai terletak sebelah kiri sungai. Nah, nama sungai sebelah kiri, betul. Nama samudra laut itu samudra atau laut tersebut. Nama pelabuhan yang akan dengan berada di atas laut. Nama jalan raya itu sebelah kiri dan bagian ini adalah toponiminya. Oke, warna dasar peta yang selanjutnya. Nah ini banyak banget tuh warna-warnanya kan. Ada contohnya tuh di contoh peta kalian yang pertama. Halaman 1 ya kan ada di halaman 1 ini. Halaman 1 ini. Ini adalah peta kekeringan pertanian sebagai kabupaten Grobogan. Nah ini adalah warna kan 1, 2, 3, 4, 5 ada bedanya. Dengan putih ada 5 warna berbeda. Nah, setiap warna ini menunjukkan keterangan yang berbeda-beda. Berbeda-beda untuk peta. Di beda ini ada yang kering, agak kering, normal, atau basah-basah. Ini untuk kekeringan. Kalau warnanya kuning sangat pucat sekali, daerahnya sangat kekeringan. Kalau tidak terlalu pucat, kuningnya agak jelas, agak kering. Kalau kuningnya kuning normal, katanya normal, tidak begitu kekeringan. Kalau agak kuning tua, agak basah. Kalau yang agak hijauan, basah. Kita sudah tahu ya. Tapi secara umum di peta ada beberapa warna dasar. Ada warna hijau, warna biru, warna merah, dan warna putih. Warna hijau, kuning, dan coklat menggambarkan posisi muka bumi. Biasanya, kalau warna biru menunjukkan air, laut, sungai, danau itu berwarna biru. Kalau merah dan hitam itu menggambarkan jalan raya yang tadi disebutkan. Nah, kalau putih berarti wilayah X. Tapi yang di sini nih, daerah-daerah seperti ini, ini adalah pentingnya. Ini kita bisa lihat. Ini daerah-daerah Kalimantan. Yang putih itu bukan berarti Kalimantan ada X, ya. Tapi yang putih ini menunjukkan bahwa daerah yang putih tidak masuk ke dalam data yang ada di peta. Jadi daerah yang ditunjukkan hanya daerah yang berwarna saja. Seperti itu. Bukan berarti Kalimantan putih, berarti Kalimantan ada X, tidak seperti itu. Oke, paham ya? Ya, paham. Berarti secara umumnya kalian sudah mengerti cara membaca peta secara umum. Nah, kalian sekarang sudah pegang peta tuh. Sudah pegang peta masing-masing kan? Belum? Ada yang belum? Yang kebagian? Siapa yang belum bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 bagi 2? 9. Oke, satu kelompok 2 orang aja, kelompok 2 orang. Nah, sampai sini sebelumnya ada yang tanya enggak seputar peta dan cara membaca petanya? Unsur-unsur yang ada dalam peta. Ada yang tanya enggak? Silakan. Secara umum kan sudah bisa ya baca peta ya. Gampang lah kalau baca peta ya. Oke, kan sudah
apalagi anak-anak sekarang mau belajar bisa seperti apa karena sekarang sudah digital. GPS sudah ada, kemudian apa lagi ya? Google Map sudah ada. Kalian kalau pergi ke pusat makanan atau kemana-mana, sekarang sudah ada Gojek, Grab, nah Shopee dan lain sebagainya. Semuanya masuk ke SDGs, semuanya masih gratis. Peta yang ditunjukkan di sana. Wabilannya. Bedanya tidak? Sebentar peta. Komponen-komponen dan cara bacanya. Bedanya tidak? Sudah paham ya? Sudah jelas? Insya Allah. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin kalian kan di depan kalian itu sudah ada peta. Satu peta untuk dua orang aja deh. Bapak ingin sekarang coba kalian satu persatu, dua orang satu orang. Berada ya? Dua. Satu pas ya. 9. Oke. Silakan kalian isi lembar kerja yang ada di Bapak bagikan. Ada 3 pertanyaan tuh. Nomor 1. Jelaskan perbedaan dari masing-masing kotak yang sudah kalian pegang tersebut. Yang tadi yang Bapak bagikan. Jelaskan perbedaan dari masing-masing kotak tersebut. Terus yang kedua, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari sumber kotak tersebut. Yang ketiga, informasi apa saja yang terdapat pada kotak tersebut. Pertanyaan dari Bapak bagikan ya. Ada 3 pertanyaan yang dari Bapak bagikan. Yang pertama itu kotak tentang kekeringan pertanian di Kabupaten Gerobokan. Yang kedua, peta sebaran COVID. Yang keempat, ada tentang LBI Bambuni Gunung Rinjani. Silakan kalian jelaskan perbedaan dari masing-masing peta tersebut. Yang kalian tahu saja. Berdasarkan unsur-unsur peta yang sudah Bapak jelaskan yang kalian tahu. Terus yang kedua, informasi apa saja yang kalian dapat dari sumber peta tersebut. Di 3 peta ini informasi apa saja yang kalian dapat. Peta ini 3-3-nya berbeda kan? 1, 2, 3 itu berbeda. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari peta itu. Yang ketiga, komponen apa saja yang terdapat pada peta tersebut. Yang sudah dijelaskan, yang sudah tahu kan? Maksudnya dari judul, skala, arah, siapa lagi yang ada dalam peta itu. Silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 5 menit atau berapa ya? 5 menit ya? Yang kalian tahu saja. Silakan. Kembalikan ya kalau skala besar nominal. Jadi kalau itu memperjelas apa ya, memperjelas komponennya. Saya ada lagi tidak? Sudah jelas ya? Oke, yang kalian ketahui saja, yang kalian tahu yang tadi sudah kita bahas sama-sama, yang kalian ketahui. Dalam itu ada apa aja sih? Kata yang satu, yang kedua, dengan yang ketiga perbedaannya apa sih? Kata yang satu kok warnanya katanya kuning, yang kedua warnanya warna-warni. Yang ketiga lebih subur Pak hijau bisa. Seperti itu. Ya kita saja. Jadi tadi judulnya saja sudah suatu perbedaan kan? Sudah perbedaan. Pertama, ya 1, 2, yang keluar halaman tadi. Nah, sudah ya. Sudah. Perbedaannya ini. Belum.
ya berarti ya. Ini mau ngomong, ada positif itu. Ada perbedaannya? Oh. Apa tuh perbedaan yang paling kelihatan banget apa? Apanya yang kuning? Sudah ya. Udah judul aja sudah ada ya. Kalau orang pelajaran yang bisa ya. Yang kalian tahu saja, tidak apa-apa. Yang kalian tahu, yang kalian paham perbedaannya apa? Soalnya banyak kalau 2, 3 juga sudah mewakili semua. Jenis peta misalnya, tadi kan kita sudah belajar skala. Jadi skalanya sudah berbeda. Yang satu skala ini, skala komponen bahasanya berapa berapa komponennya ini skala skala batang, skala batang ada yang penting itu angka skala batang. Di petanya kalau berjalan tidak apa-apa. Ini peta, Pak. Perbedaannya dulu apa? Perbedaan skala ada kalau peran besar, ini peran kecil, yang sedang. Nomor 1 sudah ketemu semuanya? Ada? Ada. Sudah? Maksudnya sudah? Oke, komponen yang kedua itu komponennya apa aja? Kayak skala tuh tadi kan. Karena tuh kita itu. Komponen kedua tuh kayak tadi judulnya ada nggak? Judulnya ada judulnya nggak? Skalanya ada skalanya mana tuh? Legendanya ada legendanya tuh. Kayak gitu. Oke, nomor 1 sudah semua ya. Jadi semua sudah cek. Jadi kalian sudah memahami atau sudah mengerti tentang bagaimana tambah peta dan ternyata fungsinya untuk apa. Oke, untuk tugasnya
Silakan selesaikan, nanti kumpulkan. Sekarang selesainya saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Karena berhubung waktu juga sudah habis. Jadi aku sudah lewat pertanyaan waktu, sudah lewat. Ya, silakan nanti dilanjutkan lagi saja tugasnya. Nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Aku tidak tahu sampai mana ya selesainya Pak ya. Sudah selesai? Nah, selesai. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan. Atau nanti aja deh pertemuan selanjutnya kita kumpulkan, kita bahas. Tadi sudah Bapak cek, sebagian besar sudah memahami bagaimana cara membaca dan apa fungsi peta secara umum. Coba lihat tadi. Oke, sudah? Sudah ya? Bertanya dulu sebentar ya. Nah, pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tidak? Sebentar saja dulu, ada pertanyaan tidak? Ada yang mungkin kurang paham tentang peta? Atau yang ingin menanyakan atau yang mau makan? Sudah cukup, sudah jelas ya? Iya. Nah, berarti kan sudah jawab juga kita lihat. Nah, mungkin pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kataannya. Kita tidak sampai ke evaluasi karena waktu juga habis ya. Kita bisa optimalkan. Kalau kita bahasnya seperti biasa dan sebelum itu sama Allah SWT yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rizal, hari ini kita bertemu lagi ya Pak setelah kemarin kunjungan ke kelas untuk supervisi pembelajaran. Oke baik Pak Rizal, tujuan percakapan kita hari ini yaitu tentang bagaimana kita merefleksikan supervisi yang kemarin sudah dilakukan pada mata pelajaran Pak Fahrizal di kelas 10-2 dengan mata pelajaran geografi, betul ya Pak? Oke, menurut tim dari Bapak sendiri bagaimana pelaksanaan pembelajaran kemarin yang telah dilakukan di kelas 10-2? Terima kasih. Sebetulnya dikatakan tidak sesuai rencana, bisa tidak sesuai rencana sih Umi. Karena kan kemarin dicanakan itu diferensiasinya itu ada dua jenis. Yang pertama itu di prosesnya Bu, yang keduanya itu di medianya. Kalau di media sih kebetulan alhamdulillah kemarin sudah berjalan. Tapi untuk di proses, karena yang pertama kendalanya kan kita cuma menggunakan media buku saja kemarin. Sebenarnya sudah harus disiapkan Chromebook ada, cuman karena posisinya kemarin bergilir sekarang ya. Dan saya kebetulan sedang tidak terbagi gitu posisinya, jadi ya prosesnya agak sedikit. Begitu ya, ya untuk diferensiasi mungkin masih ada hambatan begitu ya. Jadi kemarin pada saat kita praobservasi itu ada area yang akan Bapak gunakan, di mana Bapak mengutarakan ada 3 ya. Yang pertama pada geografinya gitu ya, yang kedua diferensiasinya, dan yang ketiga pada KSE. Kira-kira untuk yang diferensiasi betul sudah dijelaskan. Bagaimana untuk yang KSE-nya? Yang KSE alhamdulillah sih KSE karena kebetulan saya setiap masuk pelajaran itu kan harus memfokuskan masing-masing. Karena dari apa ya, dari perpindahan setiap pelajaran itu mereka kadang ada beberapa yang hilang fokus, mau tidak mau harus bisa untuk memberikan fokus anak, termasuk pelajaran geografi juga gitu kan. Jadi harus ada beberapa kompetensi sosial emosionalnya yang harus didapatkan dari anak. Kemudian kan di tengah-tengah juga kadang mereka pecah juga Bu. Jadi harus ada beberapa. Sebetulnya kemarin ada beberapa ice breaking yang ingin saya pakai gitu, tapi berhubung karena waktunya tidak pas juga jadi gitu. Berarti sebenarnya menurut pembelajaran sendiri yang ideal menurut Bapak dalam area diferensiasi dan KSE ini itu kira-kira idealnya pembelajaran seperti apa? Yang pertama idealnya sih kita lebih fokus ke anak-anak itu ya, terutama itu jadi kita lebih apa yang namanya istilahnya mengkondisikan anak-anak lebih baik lagi gitu kan. Karena kan kayak kemarin juga sebetulnya ada beberapa kekurangan juga gitu kan. Yang saya rasakan pertama itu anak-anak ada kurang aktif juga karena kebetulan harusnya untuk kurikulum mereka itu kan ada beberapa pertanyaan pemantik yang harusnya saya lemparkan kepada anak-anak gitu. Tapi karena kembali ke anak-anak yang memang betul tidak terkondisikan, jadi secara langsung saya yang menyampaikan materinya juga. Dan terusnya anak-anak lebih aktif. Terus yang
kedua memang dari media kemarin tidak efektif juga karena mungkin waktu sih untuk ini apa namanya memberikan waktunya kurang juga sendiri. Yang bagusnya sih pertama kita menghabiskan anak-anak bagaimana keadaannya, kemudian fokuskan dulu, setelah fokus baru kita berikan tematik agar anak-anak mulai masuk dari kita awal kita kasih tanggapan, mulai pertama tertarik baru kita mulai ke topik dari materi ini sampai akhirnya refleksi dari anak bisa mengambil yang pelajaran. Kalau itu adalah gambaran ide yang dalam sebuah pembelajaran, kira-kira yang kemarin Pak Rijal lakukan dalam pembelajaran di supervisi X2 itu kalau diberikan skala nilainya 1 sampai 10, kira-kira Pak Rijal sendiri ada di angka berapa dari yang kemarin Pak supervisi? Kalau menurut saya Bu ya, Ya. kalau menurut saya masih di 6 lah. Jauh, masih jauh dari sempurna, betul sih, betul. Waalaikumsalam. Ini masih di 6 ya Pak ya. Jadi harapan Bapak sebenarnya Bapak bisa ada di skala berapa sih? Kalau yang idealnya adalah 10 misalnya ya. Lalu Bapak sekarang masih 6, kira-kira Bapak idealnya mau di skala berapa? Minimal ya kalau untuk sempurna kemungkinan sulit untuk sempurna gitu Bu ya. Karena pembelajaran kan pasti ada kondisian gitu. Kalau kita buat rencana kadang di lapangan seperti apa berbeda. Kalau saya pribadi 8 saja sudah minimal sudah. Jadi 8 ya harapan Bapak ya. Harapan sih. Kira-kira nah untuk mencapai angka 8 ini, kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan agar pembelajarannya bisa lebih meningkat sekarang ini? Strateginya seperti apa? Kiat-kiatnya. Pertama sih harus lebih matang lagi persiapannya. Yang pertama itu, yang pertama harus lebih matang. Yang kedua materi yang akan disampaikan itu harus lebih apa ya? Harus lebih bukan ini atau dipermudah ya diperingkat gitu ya, dalam artian yang esensinya itu agar lebih dapat gitu. Kalau kemarin kan kita lebih kemana-mana gitu esensinya dari komunikasi itu terus pembagian waktunya mungkin terus penyampaiannya kadang juga saya kan kalau di awal kita tuh belajar tentang apa lupa untuk disampaikan kepada anak-anak yang pelajaran hari ini kita update kadang lupa juga untuk begitu refleksi kita tanya anak-anak oh gitu ya Pak. Oke, untuk rencana-rencana tindak lanjut tadi yang akan Bapak lakukan itu, kira-kira Bapak akan mulai kapan nih merealisasikan yang Bapak rencanakan untuk pertemuan-pertemuan dengan anak-anak? Mulai kapan direalisasikan kira-kira? Minggu depan insya Allah mungkin karena kan ya kebetulan kalau kita di kelas sendiri itu tidak ada yang memperhatikan dengan baik kan gitu ya kecuali anak-anak gitu jadi tidak ada yang merefleksi kita memberitahu bahwa terusnya begini begitu gitu makanya saya Berarti akan mulai minggu depan ya Pak dilaksanakan. Kira-kira apakah ada orang lain atau mungkin pihak lain yang bisa membantu Bapak dalam merealisasikan apa yang rencana tindak lanjut yang Bapak tadi kemukakan? Misalnya butuh bantuan siapa yang bisa membantu misalnya barangkali sebetulnya ada sih siapa kira-kira Bapak yang bisa membantu? yang membantu di rekan apa di Kan mungkin boleh ya ada beberapa rekan sih yang bisa membantu karena yang pertama dalam penyusunan rencananya Bu ya karena saya masih kurang dalam penyusunan rencananya gitu masih butuh belajar prinsip ya. Berarti Bapak sudah akan mulai mempersiapkan dengan lebih matang begitu ya dan akan dibantu dengan rekan yang Bapak nanti pilih dari diskusi mungkin Bapak Ya betul. Oke Bapak mungkin sesi coaching kita sudah berakhir. Kira-kira dari tadi hal-hal yang menjadi kendala apakah sekarang sudah ada mulai terpikir solusinya atau bagaimana? Ada hal-hal baru yang didapatkan dari sesi kita ngobrol hari ini barangkali? Banyak sekali sebetulnya banyak Apa kira-kira Pak? terutama yang pertama itu persiapan terus lebih matang sih. Pertama persiapan harus lebih matang, kemudian media dan media ajar ya, termasuk dan segala rupanya terus lebih dipersiapkan lebih awal. Dalam artian saat kita akan menyampaikan atau akan masuk kelas itu kita harus sudah siap gitu. Kita harus sudah tahu posisi kita apakah ada atau tidak. Kalau memang tidak ada berarti kita harus berubah secara cepat kan. Apa namanya rencana pembelajarannya itu kan modulnya itu kemudian yang sering terlupa itu adalah
penyampaian tujuan pembelajaran sih kalau saya itu berarti saya harus lebih fokus lagi ke situ. Saya harus lebih memantau pada anak-anak. Saya harus bisa memastikan bahwa anak-anak pembelajarannya hari ini tujuannya ini dan harus tercapai juga. Gitu. Kemudian pengkondisian waktu sih itu saja. Oke, Pak Rijal, terima kasih. Berarti dari masalah yang Pak Rijal temukan kemarin, dari hasil refleksi hari ini, Pak Rijal sudah menemukan solusinya dari Pak Rijal sendiri. Ya. Oke, Pak Rijal, baik, terima kasih untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Oke, ya, terima kasih Bapak waktunya Pak Rijal. Saya tutup sesi refleksi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam luar biasa ya. Sesi percakapan kerja tepatnya kita bisa merefleksikan diri nih, karena memang sudah biasa ya dengan kegiatan biasa ya, Iya. dan dengan kegiatan SPS sekolah penggerak. Oke, baik, mohon izin Bu ya menyampaikan apa yang saya catat di sini. Dari prinsip-prinsip coaching ya, 3 prinsip: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Luar biasa muncul ya di sini. Pertama tadi dimulai dengan bagian awal ya, bagian ibu menggali ya, dari informasi apa sih yang Bapak rasakan atau pengalaman setelah disupervisikan. Jadi coachingnya jadi seperti ini, walaupun memang di supervisi sebelumnya ya, yang bukan berbasis coaching itu biasanya supervisor yang menyampaikan tadi itu seperti ini, jadi lebih bersifat menilai. Ini tidak bersifat positif, dan itu luar biasa disadari coaching. Dari mulai menyampaikan KSD-nya, bahkan coaching juga menyampaikan, sebetulnya saya ingin menyampaikan ice breaking di tengah-tengah, tapi waktunya yang tidak cukup sampai mengatur sendiri. Nanti mungkin kedepannya saya harus bisa merencanakan untuk pelaksanaan di bagian SPD dan yang waktunya yang berbeda agar tidak terlewat dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Kemudian di proses kemitraan yang berjalan, jadi tidak ada yang mendominasi. Coach dan coach itu sama-sama berperan sebagai mitra yang bekerja sama. Coach berperan sebagai perannya yang menggali informasi, coach juga sebagai perannya yang meningkatkan potensi dengan kesadaran dirinya gitu, tanpa ada tanpa diberikan solusi atau tanpa diberikan masukan oleh coach. Nah, kemudian di penyampaian tujuan menyampaikan target dari coach, target tercapaian dari indikator tercapaian yang sekarang itu sudah sampai mana sih? Target saya inginnya walaupun yang idealnya 10 tapi minimal 8 juga sudah biasa ya. Dan di proses kreatifnya luar biasa, ibu menggali dan terus menggali informasi dari coachnya, sehingga informasi-informasi yang sebetulnya ibu sudah ketahui dan harusnya menjadi pembelajaran dan coach itu tidak langsung disampaikan oleh coach, tapi coach yang menyampaikan, sehingga tidak ada keterpaksaan ya. Proses kreatif dalam menggali informasi sampai pertanyaan yang berbobot tentunya, dan pertanyaan tersebut disampaikan tidak ada pengulangan sampai muncul komitmen dari coaching bahwa kedepannya saya ingin melakukan perbaikan apa saja tadi disampaikan, dari mulai perbaikan dalam persiapan peralatan. Tadi kan Bapak sampaikan sebetulnya banyak sekali media yang ingin saya gunakan berbeda berdiferensiasi, tapi kendalanya yang media itu sudah dipakai oleh orang lain, jadi saya tidak bisa menggunakan. Dari mulai itu kemudian tadi juga disampaikan Bapak
menyampaikan kayak lupa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu menjadi evaluasi diri dan itu betul bagus sekali disampaikan oleh wajibnya. Sampai muncul komitmen minggu depan saya ingin menerapkan yang sudah saya evaluasi dan dibantu dengan kami tentunya dibantu oleh wajib. Luar biasa Bu, dari 8 indikator yang memang harus muncul semua, padahal the best. Tanpa ada pengulangan take ini ya, video ya biasanya kan Pak ulangi ini kan Video. dari awal. Nah, mungkin Bapak nggak sadar ya di video. Nah, Nggak mau biasanya suka ada kalau sadar di video baru makin tapi enggak sih. Saya lihat seperti yang diinginkan dari sisi bahasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Rizal. Mohon maaf nih mengganggu waktu ya Pak ya. Sukses selalu, lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran berikutnya bisa lebih mengoptimalkan potensi yang tentunya di video ini juga ya. Seiring berjalannya waktu semakin panas. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, turun.